Halo guys, ketemu lagi dengan saya Randy Adi Pradana. Kali ini saya akan mengulas tuntas tentang sejarah Android dan perkembangannya hingga sekarang. Check it bro. Sepertinya kita sudah lama banget ya mengenal Android. Tapi tahukah kamu bahwa sebenarnya Android itu baru berusia 10 tahun sejak pertama kali benar-benar diluncurkan? Oke, jadi semuanya berawal dari tahun 2003 ya. Jauh sebelum Android diakuisisi oleh Google, Android merupakan sebuah startup kecil yang awalnya bernama Android Incorporation yang didirikan oleh 4 muda di Palo Alto, California, Amerika. Salah satunya adalah Andy Rubin yang belakangan ini juga terkenal banget karena sudah merilis smartphone terbarunya ya, yaitu Essential Phone. Oke, pada tahun 2004, Andy Rubin ini mencoba menawarkan Android sebagai sistem operasi untuk kamera digital yang fungsinya antara lain dapat dikoneksikan sebagai PC wireless dan hasil fotonya bisa kita simpan secara online atau berbasis cloud. Untungnya pada saat itu bro, banyak produsen kamera digital yang tidak tertarik pada gagasan mereka karena dinilai untuk saat itu fitur tersebut kurang penting bagi kamera digital tersebut. Tapi semuanya berubah drastis bro di tahun 2005, di mana Google saat itu yang menjadi salah satu perusahaan mesin pencarian terbesar saat itu mengakuisisi Android ini. Nah, di Google inilah Android mulai dirintis dan menjadi the next big thing. Lalu pada tahun 2007, di mana sejarah ponsel pintar dimulai, yaitu dimulai dengan dirilisnya iPhone generasi pertama yang menurut saya adalah salah satu revolusi dari Apple untuk mengubah cara kita atau cara pandang kita terhadap ponsel pintar itu sendiri. Saat itu Google merasa tertantang hingga mereka membentuk sebuah formasi yang mereka sebut dengan Open Handset Alliance yang di dalamnya itu terdapat nama-nama besar seperti saat itu ada HTC, lalu Motorola, hingga produsen ternama seperti Qualcomm, lalu yang kini namanya udah nggak dikenal lagi kayak Texas Instruments, juga didukung pula oleh operator setempat yaitu T-Mobile. Nah, sepanjang tahun 2007, Open Handset Alliance itu merancang sebuah ponsel yang akan menjadi saingan iPhone yang kala itu menjadi sebuah fenomena besar ya, karena fiturnya yang sangat unik dan revolusioner. Hingga akhirnya Open Handset Alliance ini berhasil menelurkan karya pertamanya di tahun 2008 dengan sistem Android ini untuk pertama kalinya. Jadi HTC digandeng oleh T-Mobile kala itu merilis HTC Dreams yang merupakan ponsel pertama yang menggunakan Android sebagai sistem operasinya. Jadi ponsel berlayar 3,2 inch ini dipadukan dengan touchscreen dan ada keyboard fisiknya ya, karena saat itu BlackBerry masih menguasai pasar, tidak laku di pasaran. Karena apa? Karena menurut media-media ini dianggap gagal karena tidak ada headphone jack 3,5 mm. Padahal kalau kita lihat sekarang banyak sekali yang device keluaran terbaru yang tidak menggunakan headphone jack 3,5 mm ini. Lalu Android yang digunakan juga masih versi 1.0 ya, dan belum menggunakan codename atau kode nama seperti sekarang ini. Tapi walaupun dinilai gagal dan belum secanggih sekarang, tapi Android ini juga sudah mendukung antara lain Google Maps, YouTube, dan browser yang mendukung HTML atau HTML. Lalu sudah ada juga Android Market yang sekarang namanya berubah menjadi Play Store ya bro. Lalu berlanjut untuk Android pertama yang mempunyai kode nama atau codename, itu adalah versi 1.5, yaitu menggunakan dessert atau makanan penutup bernama Cupcake. Jadi Cupcake ini dirilis pada tahun 2009, hampir setahun dari Android pertama 1.0 yang dirilis ke publik.
Nama versi Android ini sendiri di bawah tanggung jawab oleh Ryan Gibson dengan alasan bahwa produk yang Google buat itu sangat manis, sehingga mereka menamakan versi Androidnya dengan nama-nama makanan penutup atau dessert yang cenderung rasanya manis. Lalu berselang beberapa bulan kemudian, tepatnya bulan September 2009, Android merilis update terbarunya, yaitu versi 1.6 yang dinamakan Android Donut. Jadi di Android Donut ini mendukung beberapa fitur baru ya. Antara lain adalah sekarang bisa untuk CDMA yang tadinya hanya GSM. Lalu ada fitur Quick Search Box dari Google dan beberapa dukungan terhadap widget yang pertama kali diperkenalkan di versi Android Donut ini. Lalu sebulan kemudian, tepatnya pada bulan Oktober 2009, Android kembali merilis update terbarunya. Hal ini langsung lompat ke versi 2.0 dengan kode Eclair. Nah, di versi Eclair ini banyak pembaruan yang dibawa oleh Google, antara lain speech, lalu multiple account, live wallpaper, dan Google Maps navigation yang dulu sangat berguna banget bagi saya ya, apalagi sering ke luar kota. Lalu ponsel pertama yang dirilis menggunakan Android 2.0 Eclair ini adalah Motorola Droid. Jadi dulu Motorola Droid ini melegenda banget bro, dan dijual eksklusif oleh Verizon. Lalu di seri Eclair inilah saya juga pertama kali menggunakan Android ya. Kala itu menggunakan Sony Xperia X8. Dan kayaknya masih saya simpan di gudang sampai sekarang dan sudah saya update ke Android Gingerbread. Lalu pada tahun 2010, Google merilis ponsel hasil campur tangan mereka sendiri yang sangat melegenda, yaitu disebut dengan seri Nexus ya. Yaitu Nexus One yang mereka rilis bertepatan dengan mereka merilis versi terbaru dari Android, yaitu 2.1 dengan nama Eclair. Jadi nama Eclair ini sendiri dipilih karena mereka mengikuti sesuai abjad ya. Jadi setelah C cupcake, donat, lalu E Eclair. Tapi beberapa setelahnya Nexus One ini langsung mendapatkan update ke Android 2.2 atau Froyo. Itu singkatan dari Frozen Yogurt yang kali ini support untuk Adobe Flash, lalu bisa untuk hotspot atau sekarang lebih populer dengan sebutan tethering. Nexus One ini sendiri itu dirancang oleh HTC dan saya dulu sempat membeli tanda kutip tiruannya ya di Indonesia. Itu dibuat oleh produsen Cross. Jadi Cross A1. Jadi Cross A1. Kalau sekarang namanya Cross itu sudah ganti nama menjadi Evercost ya. Itu pada akhir 2010-an saya beli Cross A1 ini. Kalau sekarang ada Xiaomi Mi A1, mungkin terinspirasi ya, nggak tahu juga ya. Lalu desain Cross A1 ini kenapa saya beli? Karena harga HTC Nexus One ini dulu dibanderol harganya 4 jutaan tahun 2010. Itu mahal banget bro di saat itu ya. Lalu Cross ini datang dengan harga 645 kayaknya dulu, lupa saya. Pokoknya nggak nyampe sejuta lah. Nah itu desainnya sama persis. Lalu sudah menggunakan Android Froyo. Dan sekarang saya juga masih menyimpannya. Itu backcase-nya itu udah agak ada jamur-jamurnya gitu, tapi masih bagus sih buat pajangan gitu. Nah lalu berlanjut ke 2010, itu Android merilis versi 2.3 yang diberi nama Gingerbread. Nah di Gingerbread ini Google juga merilis Nexus S yang kali ini bekerja sama dengan Samsung, membawa pembaruan berupa support NFC serta support video chatting dengan menggunakan aplikasi Google Talk. Nah untuk Android 2.3 ini saya juga merasakannya di Sony Xperia X8 yang kala itu mendapatkan update melalui softwarenya. Jadi kita bisa flash secara manual gitu. Lalu melompat ke tahun 2011,
Android kembali meluncurkan versi terbarunya, yaitu versi 3.0 yang kali ini dinamakan Honeycomb. Nah, Honeycomb ini dikhususkan untuk device yang berukuran besar seperti tablet. Jadi device pertama kali yang menggunakan Android 3.0 Honeycomb ini adalah tablet besutan dari Motorola, yaitu Motorola Xoom, dengan menggunakan tampilan berupa bar notifikasi yang terletak di bawah layar. Perilisan Honeycomb ini sendiri menurut saya juga untuk mengejar Apple yang setahun sebelumnya merilis tablet revolusioner pertamanya, yaitu iPad. Nah, berlanjut ke bulan Oktober 2011, Google kembali melakukan penyempurnaan kepada sistem operasi besutannya dengan merilis Android versi 4.0, yaitu Ice Cream Sandwich. Seperti biasa, Google selalu merilis ponsel Nexus terbaru mereka mendampingi versi Android Ice Cream Sandwich mereka ini. Versi Nexus yang dirilis ini adalah Samsung Galaxy Nexus. Kenapa terbaik? Karena menurut saya desainnya itu keren, dipegang enak, dan saat itu sudah mendukung teknologi LTE saat dirilis ke publik. Dan di Android Ice Cream Sandwich ini pula, Google juga memperkenalkan desain terbaru mereka yang mereka sebut dengan Holo Design. Jadi yang membuat tampilan Android ini menjadi lebih menarik. Di Android 4.0 ini pula, Google memperkenalkan cara baru bernavigasi mereka ya di ponsel dengan menggunakan on-screen navigation keys. Jadi tombolnya berada di dalam layar gitu ya. Dan salah satu fitur yang menarik adalah face unlock. Jadi kita bisa membuka ponsel kita dengan menaruh muka kita di kamera depan. Jadi sebenarnya face unlock ini udah lama banget di Android, di tahun 2011. Lalu untuk Ice Cream Sandwich ini pula saya pernah pertama kali merasakannya itu di tablet besutan dari Smartfren. Jadi itu adalah Smartfren Andromax Tab 7.0 yang kala itu dirilis oleh Skyward. Nah, itu menurut saya adalah salah satu tablet terbaik yang pernah dirilis oleh Smartfren. Nah, di tablet ini pula lah saya dulu juga pertama kali belajar custom ROM ya, membuat custom ROM, lalu belajar menjadi developer, itu juga di versi 4.0 ini. Lalu melompat ke bulan Juni 2012, Google kembali merilis update terbarunya ya, yaitu dengan versi 4.1. Mereka memberi namanya dengan Jelly Bean. Nah, nama Jelly Bean ini sendiri itu bertahan sampai 3 versi, bro. Jadi versi 4.1, versi 4.2, dan terakhir versi 4.3. Nah, di versi Jelly Bean ini itu pembaruan yang dibawa itu adalah Project Butter. Dulu sangat booming banget ya, karena katanya membuat touchscreen itu lebih responsif dan saat kita bernavigasi di layar itu menjadi smooth. Selain itu, Google Now juga pertama kali diperkenalkan di Android Jelly Bean versi 4.2 ini. Nah, seperti biasa ketika Google memperkenalkan versi Android terbarunya, Jelly Bean, mereka juga memperkenalkan produk Nexus terbarunya. Nah, kali ini yang diperkenalkan adalah Nexus 7, yaitu berupa tablet yang mereka bekerja sama dengan Asus. Di seri Asus Nexus 7 ini juga menurut saya sangat laris banget, bro, karena dulu di XDA ya, di XDA itu banyak banget custom ROM untuk Nexus 7 ini bertebaran gitu. Nah, untuk produk pertama saya yang pakai Jelly Bean itu juga masih Smartfren, yaitu Andromax Tab tadi. Lalu juga untuk smartphone terbaik Smartfren yang pernah ada yaitu Andromax U, dulu juga menggunakan Jelly Bean ini. Lalu pada tahun 2013, tepatnya pada bulan September, Google kembali merilis Android terbarunya yaitu versi 4.4 yang kali ini dinamakan dengan produk coklat yang sudah terkenal yaitu KitKat. Jadi dulu pada awalnya rumor yang beredar itu namanya bukan KitKat, bro, tapi Key Lime Pie kayaknya ya. Tapi kalau namanya jadi itu pasti orang susah banget ya nyebutnya. Paling nyebutnya
KLP gitu aja. Itu dulu sempat marak banget di XDA. Dan Nexus yang digandeng ini adalah LG. Jadi Google mengajak LG untuk merilis Nexus 5 untuk menikmati KitKat ini untuk pertama kalinya. Nah, pada tahun 2014 Google melakukan perubahan besar-besaran pada update terbarunya, yaitu dengan merilis versi 5.0 yang diberi nama Lollipop. Kenapa saya berani bilang besar-besaran? Karena mereka berani merubah total holo design yang sebelumnya mereka canangkan dengan nama baru, yaitu Material Design, yang terkenal lebih flat. Dan menurut saya memang lebih bagus sih, lebih elegan dan lebih modern aja. Jadi di versi Lollipop ini Google juga mendesain ulang tombol navigasi mereka sehingga lebih terlihat minimalis dan simpel. Jadi produk pertama yang menikmati Android 5.0 ini adalah Nexus 6 yang kali ini bekerja sama dengan Motorola, lalu juga merilis tablet Nexus 9 yang diproduksi oleh HTC. Nah, pada kali ini harga Nexus itu yang biasanya dikenal memang murah dengan spesifikasi yang wah, kali ini harganya mahal. Makanya saya juga belum bisa beli sampai sekarang ya. Lalu beralih ke tahun 2015, Google kembali merilis update terbarunya. Kali ini dikasih nama Marshmallow dengan versi 6.0. Salah satunya itu sudah support USB Type-C. Lalu ada update Android Pay, jadi kita bisa membayar dengan Android dengan menggunakan NFC pastinya. Lalu fitur baru yaitu Google Now on Tap. Lalu yang paling kentara banget itu adalah app drawer-nya. Dari yang biasanya kita scroll horizontal, sekarang kita scrollnya secara vertikal. Jadi Android pertama yang menggunakan Marshmallow ini adalah kembali lagi Nexus, yaitu Nexus 6P atau Nexus 6P yang diproduksi oleh Huawei, yang kabarnya hasil kameranya keren banget ya. Lalu mereka juga merilis seri lain dengan LG, yaitu Nexus 5X. Nah, di seri Nexus ini sepertinya Google memang melakukan perpisahan kepada seri Nexus ini karena seri Nexus ini dibunuh oleh Google itu sendiri, dan mereka juga memperkenalkan produk mereka sendiri, yaitu dinamakan dengan Pixel C. Pixel C ini adalah sebuah tablet buatan Google yang nanti akan menjadi produk penerus dari Nexus. Lalu di tahun 2016, Google tak henti-hentinya mengeluarkan update untuk sistem operasinya. Kali ini mengeluarkan versi 7.0 yang dinamai dengan Nougat. Jadi pembaruan ini antara lain sudah support split screen ya, atau kita bisa menjalankan dua aplikasi secara berdampingan secara langsung. Lalu yang paling hits itu bagi para gamers adalah sudah support Vulkan API. Jadi Vulkan ini itu fungsinya untuk membuat proses rendering 3D menjadi lebih cepat. Versi 7.0 Nougat ini juga mendukung virtual reality yang lebih mendalam. Di versi ini Google juga menegaskan untuk move on atau meninggalkan seri Nexus dengan merilis seri terbarunya, yaitu Pixel. Dan nggak tanggung-tanggung, seri Pixel yang dirilis oleh Google kali ini ada dua, yaitu Google Pixel dan Google Pixel XL sebagai pencicip pertama dari versi Nougat ini. Pixel ini sudah tidak seperti Nexus lagi yang dikenal murah dengan spesifikasi wah, tapi sekarang harganya sudah mahal banget. Contohnya Google Pixel dan Pixel XL itu harganya hampir setara dengan iPhone yang dirilis hampir bersamaan. Lalu yang unik selain dari produk Google, sistem operasi Nougat ini juga bisa dinikmati oleh smartphone besutan dari LG, yaitu LG V20. Untuk di tahun 2017 ini, tepatnya baru sebulan yang lalu ya, bulan Agustus, Google kembali resmi mengumumkan update terbarunya, yaitu bernama
Oreo. Nah, ini unik banget ya. Jadi setelah KitKat yang namanya sudah terkenal, Google kembali mencari nama yang produknya sudah dikenal orang lagi, yaitu Oreo dengan versi 8.0. Jadi di versi 8.0 ini Google membuat banyak sekali perubahan, yaitu antara lain di picture in picture mode, lalu notification channelnya, lalu perubahan paling kelihatan itu adalah di menu settingsnya. Untuk smartphone pertama yang akan menerima Android Oreo ini, nanti kabarnya itu akan dirilis bulan depan, Oktober 2017, itu Google Pixel 2. Kalau saya sendiri sudah mencoba Android Oreo 8.0 ini di device Xiaomi Mi 3. Jadi pakai custom ROM Lineage OS, kita sudah bisa menikmati indahnya pakai Android Oreo ini ya. Walaupun masih buggy, tapi patut kalian coba yang mempunyai device Mi 3 atau Mi 4. Nah, itu dia tadi bro, secara singkat Android mulai dari awal hingga yang Android O ini. Dan saat ini mereka sudah menjadi raja sistem operasi smartphone hingga sekarang ini. Kalau kalian ponsel Android pertama yang kalian punya itu apa? Dan sistem Android versi berapa yang kalian pernah coba untuk pertama kalinya? Mari kita diskusikan di kolom komentar di bawah. Oke, sekian saja video dari saya dan terima kasih.